Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Halo, salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan ibadah itu kalau disertai dengan ucapan syukur banyak mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan kekal yang akan datang. Mari kita katakan kepada Tuhan, kita berikan kepala. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus, ucap syukur. Kalau kami boleh bersama-sama umat-Mu datang mencari wajah-Mu, kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami, kekuatan kami, jawaban kami di saat kami dalam kesesakan. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang melayani juga sedang jemaat yang hadir. Sucikan, kuduskan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Yesus Kau menguduskan tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan Roh Kudus, Engkau sedang yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari sama-sama silakan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Saudaraku, angkat suaramu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati dulu. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ayo jiwaku pujilah Tuhan. Mari katakan sama-sama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja segala raja, yang layak dipuji disembah. Haleluya. Mari katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji nurani katamu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat suara mengatakan sama-sama, Yesus Kau kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, sembah Dia. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Yesus, mari kita berdiri katakan sembah Dia, sebab Dia layak. Haleluya. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Sembah dan puji nurani katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Benar Engkau adalah Raja, segala Raja Tuhan. Engkau akan memerintah baik di surga dan di bumi. Untuk itu Tuhan,
Kami mau memuji memuliakan Engkau. Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami siap memuji Tuhan. Karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa yang sanggup mematahkan segala kuk, baik itu beban berat, baik itu sakit penyakit, baik itu ikatan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa yang siap memuji Tuhan? Coba ikuti tangan saya, tangannya gerak. Kita mau joget di sini. Kasih salam dulu, kasih senyum ya, kasih salam dulu. Orang yang tersenyum lihat giginya. Ikuti gerakan saya. Sekali lagi gitu. Sukacita bersama
Mau lagi sampai pagi? Mau? Saya nggak mau. Silakan duduk saudara. 2 jam aja. Teman-teman saudara sampai pagi saudara. Seharusnya malam hari ini kita akan melihat kesaksian Bu Eni. Tapi Bu Eni berhalangan digantikan suaminya. Amin. Pak Yosua Panjaitan akan maju ke depan. Tergantung tepuk tangannya. Shalom, selamat malam. Shalom. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, saya ke Jakarta dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian. Puji nama Tuhan, diberi kesempatan melanjutkan S2 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan saat ini sedang di semester yang keempat ya. Jadi kalau tesis idealnya 4 tahun, ulangi 2 tahun itu 4 semester. Kalau di Unhan RI itu 1,5 tahun 4 semester. Jadi 1 tahun pertama itu 3 semester, 6 bulan terakhir penelitian. Dan hari ini saya kebetulan ulang tahun yang ke-37. Jadi saya mengingat banyak kebaikan Tuhan, banyak kemurahan Tuhan, dan kita juga terus doakan untuk bangsa kita di tengah perhelatan politik, dan juga saya juga lihat berita tadi, ternyata benar Presiden kita itu mengucapkan hal yang kalau kita di gereja Tuhan diajarkan, barang siapa memblessing Israel kita akan berkati, sebaliknya barang siapa. Tapi ya kita terus doakan Ismail is coming home ya, karena mereka belum tahu. Jadi mereka seolah-olah ya kita hanya bisa berdiri atas bangsa kita. Semoga situasi semakin baik, karena masa itu pasti akan terjadi. Mari kita gereja Tuhan memilih menjadi bagian yang bijaksana, bagian yang menahan masa kesukaran atau aniaya besar itu akan terjadi. Kalau saya sedikit sharing, di masa, kalau pada saat zaman Yusuf 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kesukaran. Nah, intinya iblis ini ingin dipercepat waktunya kan, biar banyak yang tidak diselamatkan masuk ke perut bumi. Tapi mari kita gereja Tuhan berdiri untuk masa itu harus datang dulu. Masa apa? Masa lawatan terbesar, masa kelimpahan. Banyak anak-anak Tuhan yang dibebaskan, diselamatkan, percaya Tuhan, sehingga kuota di langit surga maksudnya itu lebih banyak daripada kuota yang di dalam perut bumi, yang mana itu bukan tempatnya kita, itu tempatnya si malaikat pemberontak itu, iblis. Tapi jangan sampai hari-hari ini kita malah lebih banyak duniawi. Mari kita melihat yang rohani, melihat yang supranatural. Saya teringat pujian ini dari seorang anak kecil yang punya kekurangan di penglihatan. Mungkin saudara-saudara sudah tahu, tapi dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan
teman-teman kalau bisa Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan pelihara, bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Next satu. Tolong lagi. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saudara, karena kita baru buka komputernya, gitu. Angel ya, ulang tahun ini. Hari ini juga ulang tahun. Saya baru ingat setelah saya buka. Tapi ini, kalau Angel itu tepuk tangannya harus lebih keras. Apalagi yang tidak berhenti, pasti dia. Ayo kita bagi berdiri. Hari ini yang berulang tahun, yang kemarin belum. Buka, panjang perutnya. Panjang perut, sehat badan. Tuhan kita satu orang kali, 7 orang saling-salaman. Yang berulang tahun Angel Bully Number Pak Yosua. Panjang perutnya, sehat badan. Tuhan tipanya di dalam.
bisa disambung? Oh, belum siap ya. Oke. Seberapa yang malam hati siap diberkati firman Tuhan? Marilah, sekalipun mungkin kita tidak ada jalan, belum menemukan jawaban. Saat jalan malam hari ini kalau sudah depan Tuhan, meminta sungguh-sungguh Tuhan akan bukakan jalan apapun pergumulan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Sekalipun itu mustahil bagi manusia, karena perkara yang mustahil bagi orang percaya dan bagi Engkau. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Sekali lagi katakan, saat tiada jalan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu ya aku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselang. Mari kita berdiri silakan. Aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Mari sekali katakan, tiada yang mustahil. Tiada, kami membelakangnya, yang mustahil bagimu ya aku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada, Yesus Tuhan, yang mustahil bagimu ya aku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Segala puji, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama Bapa di tempat yang maha tinggi.
ini kami datang kepadamu Bapa, membawa tubuh jiwa dan roh kami di hadapanmu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, bukti karena kasih-Mu yang besar buat setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan saat ini. Ambil waktu sedikit untuk menyembah Tuhan. Sembah dengan segenap hati. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, jamah setiap kami Yesus Tuhan. Oh haleluya, biarlah roh kami menyala-nyala di dalam Kau Tuhan. Oh haleluya, tidak terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami baik, besok baik Tuhan. Dan selamanya kami baik. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan yang akan menopang kami, Tuhan yang akan menuntungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Bapa seperti-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Datang di hadirat Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Berapa banyak setiap kita yang dimerdekakan oleh Tuhan? Berapa banyak? Haleluya. Kita adalah pemenang. Amin. Haleluya. Suka-suka-Mu Tuhan. Ya. Sekarang kita nyanyikan itu. Suka-suka-Mu Tuhan. Kalau dulu saya suka-sukaku Tuhan, ya toh? Kalau dulu kita juga suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku, saudara ya. Kalau sekarang enggak, suka-suka-Mu Tuhan. Sudah, mau dibuat apa aku ya suka-sukamu Mas. Kalau dulu saya enggak, suka-sukaku Tuhan, kalau mau aku ya enggak bisa. Karena saya ini punya saya sendiri, saudara ya. Kalau dulu seperti itu, saudara. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala. Berikan kesempatan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pertumbuhan iman supaya kita serupa dengan Kristus, saudara ya. Harus ada pertumbuhan iman di dalam hidup kita. Amin. Amin. Iman kita ini harus terus bertambah, tidak bisa stagnan seperti ini terus, saudara. Tidak bisa, saudara ya. Rugi, saudara. Kalau dihitung-hitung itu rugi. Waktu ibadah sudah Rebo ikut, Minggu ikut,
sampai umur berapa kita kalau gini-gini terus, tapi biarlah kita bertumbuh malam hari ini. Amin. Kita bertumbuh iman kita di dalam Kristus. Karena Tuhan itu jauh lebih tertarik kepada setiap kita itu untuk mengubah karakter hidup kita. Amin. Tuhan tidak tertarik apapun, tapi Tuhan tertarik kepada setiap kita ini ada perubahan dalam hidup kita. Ada apa? Ada buah-buah roh. Ada apa? Perubahan yang ada di dalam hidup kita itu Tuhan yang mau dalam hidup kita. Amin. Kita selalu dibawa kepada keberhasilan, yaitu berhasil apa? Oh dulu suka marahan, sekarang enggak. Dulu ini suka melang cerewet, tapi sekarang enggak, saudara. Amin. Itulah pertumbuhan iman. Yang dulu ini suka ngomong orang wes gak entek, tapi sekarang enggak, saudara ya. Lebih suka memuji Tuhan. Mulut ini digunakan untuk apa? Seperti di dalam Filipi 4 dikatakan ayatnya yang 8, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Pikirkanlah perkara yang baik. Iya, saudara ya, bahwa semua yang baik, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang manis, yang sedap didengar itu loh yang patut kita pikirkan. Amin. Kita tidak memikirkan yang lain lagi, sudah. Apalagi soal-soal yang tidak penting, saudara. Kita fokuskan supaya pertumbuhan iman kita ini berjalan berlomba-lomba, saudara ya, untuk pertumbuhan iman kita. Amin. Kita berlomba-lomba loh, jangan enak-enak. Sekarang sudah umur berapa kita memandang, aku harus seperti ini terus. Kok seperti ini? Kita koreksi, saudara. Saudara dan saya koreksi. Apa kok gini-gini terus ini kenapa ya? Karena kadang-kadang kita ini tidak mau melepaskan segala apa, keegoan segala kesombongan segala kekuatan diri kita sendiri, merasa kita ini lebih, merasa kita ini semua serba bisa. Tuhan itu nanti aja, nanti kalau perlu, saudara ya, nanti kalau perlu, pas banyak saya menemui yang pas perlu mau nangis-nangis, pas loro nangis-nangis, saya juga demikian dulu, saudara. Pas loro nangis-nangis, geru-geru, sampai seperti kampung sebelah sana sampai dengar ya, saudara, sambil teriak histeris, apalagi pas pelepasan, waduh histeris, saudara ya. Karena apa? Ya itu tadi, gandoli apa? Ego kita ini. Kalau kita gandoli ego kita, iman kita nggak bertumbuh. Padahal Tuhan itu menginginkan setiap kita itu untuk merubah, ada perubahan karakter. Tujuannya apa? Untuk kita ini sebelum Tuhan Yesus membawa kita surga ini, ayo kita berlomba-lomba, amin, menjadi serupa dengan Kristus. Harus ada tanggung jawab, ada tujuan, saudara. Hidup kita ini enggak cuman hidup ya wes makan kerja, enggak, saudara. Tapi memuliakan nama Tuhan, amin, amin, memuliakan nama Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dimanapun berada. Itu tujuannya, saudara, untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya, bukan asal-asalan mempersembahkan tubuhnya, saudara ya. Datang di gereja oke, doa oke, semua oke, doa puasa oke, semua dijalani. Tapi satu Tuhan yang minta, semua boleh baik, saudara, semua baik, ibadah itu adalah baik dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi satu Tuhan mau dari setiap hidup kita itu bukan doa terus pulang nggak ada perubahan, puasa Senin Kamis Rabu dijalani, saudara, tapi nggak ada perubahan. Tuhan nggak mau, amin. Tuhan mau kita ada perubahan, amin, di dalam keluarga juga, saudara ya. Nggak menang-menangan lagi, amin. Dengan suami nggak menang-menangan. Dulu saya menang-menangan, saudara ya. Siapa kuat, bojoku yang kuat Anda di saudara ya. Seperti itu, enggak. Tuhan nggak mau gitu, tapi setiap kita itu ada proses, amin. Kita ada proses, kita nggak bisa menghakimi satu dengan yang lain, tapi biarlah kita sudah memperoleh kasih, kita mendoakan pada saudara-saudara kita supaya proses itu berjalan dengan luar biasa. Kita mendapatkan kemenangan, amin, di dalam Tuhan, saudara. Ibadah oke, tapi kalau diajak rasa-rasanya cocok gelem. Bukankah firman Tuhan juga katakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, itu aja lo, kumpul aja, belum ngomong aja kumpul aja, wes kok gak enak ya rasane. Wes mending ngado, saudara ya, daripada kok ngomong keceplosan suwe-suwe melok ya.
Kalau kuat imannya saudara ya, suwe-suwe kecemplung melok pisan yo ancen ini kok ya saudara ya. Jadi hati-hati di situ. Kita sudah dibedakan, amin. Kita disempurnakan senantiasa oleh Kristus, amin. Senantiasa disempurnakan. Jagalah saudara, jaga benar-benar pertumbuhan imanmu. Pelihara pertumbuhan imanmu saudara ya. Bangun imanmu dengan sungguh-sungguh, karena hari-hari ini cepat loh saudara ya. Kalau kita nggak berlomba-lomba bahaya ya. Waktu ini sangat cepat. Kita ini waduh cepet-cepetan saudara ya, cepet-cepetan dengan waktu. Apa yang harus kita lakukan, yaitu Tuhan ini mau kita berubah dalam segala hal, amin. Berubah semuanya, cara berpikir kita, cara apapun untuk menangani di depan baik suka dan duka, kita nggak perlu takut, amin. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita saudara, haleluya. Kita semakin didewasakan di dalam Kristus. Memang tidak gampang saudara ya, tidak gampang, semuanya melewati proses dan harus kita lalui. Mau tidak mau kita harus melalui saudara, tidak bisa tidak mau yo ikut dijalani. Jadi diterima. Lek saya dulu berpikir mau tidak mau dijalani cek enak gak iso ngomong enggak saudara. Tapi anak-anak Tuhan mau tidak mau dijalani. Suka-sukamu Tuhan. Loh, kayak Tuhan mau menguji kita. Ayub ini orang saleh saudara, diuji oleh Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, tidak bisa suka-suka kita. Ayub bisa saudara ya, lojo aku saleh. Sebenarnya orang saleh itu malah dilindungi, dijaga saudara, tapi diuji. Bukankah juga saudara dan saya diuji saudara, amin. Diuji setiap hidup kita ini, diuji setiap waktu, setiap saat. Kita tidak usah ngundang wis anak dewe masalah. Jadi gak usah diundang, datang sendiri. Tiba-tiba datang saudara. Nah itu loh saudara ya. Itu yang membuat kita ini, wah iman kita gimana? Kita fokus enggak pada Tuhan? Kalau kita fokus, kita percaya siapa Tuhan kita. Coba kita tanya kepada diri kita, siapa Tuhan kita itu? Kita harus memahami benar-benar saudara. Seperti pujian, sampai aku ini mengenal detak jantung Tuhan. Loh, sampai sebegitunya saudara ya. Kita mau taat itu sampai seperti itu, sampai detak jantung Tuhan tahu apa yang Tuhan mau. Itu sampai kita itu harus tahu, amin. Kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita sudah nggak bisa saudara semau gue gitu ya, seenaknya. Makanya di dalam iman yang kuat itu ada membuat kita bertumbuh di dalam pribadi yang menjadikan pribadi yang utuh saudara ya. Kalau imannya kuat, pribadi kita akan utuh. Gak mungkin mudah diombang-ambingkan saudara. Diombang-ambingkan ke kanan ke kiri saudara, gak mungkin itu. Karena kita percaya teguh siapa Tuhan kita, siapa yang menolong kita di dalam kesusahan kita, di dalam duka kita. Hanya Tuhan Yesus yang mengerti hidup kita, amin. Karena hanya satu-satunya Dialah. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, suam-suam kuku itu artinya tidak hitam, putih tidak putih, lau. Dia kayak bedek lau. Kalau suam-suam akan dimutahkan. Kita harus maju, amin. Karena Tuhan ini, dunia ini melawan kehendak daripada Tuhan yang mau. Untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan itu waduh susah saudara ya. Saya akan saksikan sedikit ya saudara. Suka-sukaku Tuhan, itu dulu saya saudara. Suka-sukaku Tuhan, ada 4 pendeta itu loh yang beda-beda. Menubuatkan saya sama saudara. Kamu mau dipakai Tuhan, yo karepmu ngomong apa sembarang. Kamu nanti akan menjadi berbicara di mimbar karepmu, pendeta saya gitu. Karepmu ngomong apa sembarang sakarepmu. Pokoknya aku yang maunya gini. Mau saya ini kan suami saya punya kerja lain. Saya waktu itu
jual kue tar ya saudara ya. Saya ini bikin kue tar. Ya saya hidupnya sampai malam kerjanya saudara ya. Kalau banyak pesanan itu kue tar itu sampai malam. Jadi waktu saya ini habis. Kalau ke gereja itu sudah cepet-cepetan, kadang-kadang nggak tidur saudara. Pernah nggak tidur sampai 3 jam tidurnya sehari. Capek luar biasa, bikin macam-macam saudara ya. Saya maunya seperti itu, tidak ada yang ngatur saya. Siapapun enggak, saya nggak mau diatur saudara. Suka-suka saya. Akhirnya, singkat cerita, saya berteman pada waktu itu saya berteman dengan teman-teman saya yang memang duniawi ya, masih keduniawian, dan saya sempat saya jatuh di dalam obat-obat terlarang ya. Saya jatuh situ, saya memang suka saudara ya, saya suka pada waktu. Saya sampai mama saya juga ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya itu suatu saat saya ini berteman dengan orang yang kelas berat istilahnya. Dia bukan memakai yang gitu, tapi kelas yang tinggi saudara ya. Heroin waktu itu. Saudaraku, hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup saya. Meskipun saya berdosa sekalipun, tapi Tuhan tidak menganggap itu suatu dosa. Anaknya yang berdosa sekalipun, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong hidup kita, saudara dan saya. Tidak ada satupun yang sanggup menolong. Saya sempat waktu itu karena overdosis, saya sempat kolaps dan saya sudah dalam hitungan, mata saya dalam hitungan berapa mili itu, 2 mili. Itu kalau saya sudah menutup mata, saya lepas landas. Artinya teman-teman saya sudah bengong semua saudara ya, baju ini sampai basah, keplek, karena bangunin saya nggak bisa saudara. Bangunin saya nggak bisa. Ajaib saudara ya. Saya cuma di dalam hati, makanya kemarin pastor siapa Eli ya mengatakan bahwa doa itu sama kanker dan flu itu sama doanya, simple saudara. Saya membuktikan itu. Saya cuma gini, di alam sadar saya, orang saya memang katanya kan cuma mau menutup 2 mili, tapi waktu itu saya cuma di alam sadar gini. Saya yang nggak ngomong tuh, Tuhan beri saya satu kesempatan. Saya cuma begitu saudara. Selanjutnya saya sudah pasrah. Apapun yang terjadi wis, lek bablas ya mlebu dendi neraka saudara ya. Hidup dibuat cuma dibuat serampangan saudara, nyawa tidak ada tunggalnya, cuma satu saudara ya. Nyawa cuma satu. Dan waktu itu seketika beberapa menit kemudian saya membuka mata. Langsung semua sorak-sorai saudara ya. Sampai senangnya saudara, obatnya itu sampai semua dibuang ke WC semua. Takut kalau polisi datang gerbek saudara. Nah itu saudara. Cuma ngomong, Tuhan ampuni saya, beri satu kesempatan, saya hidup kembali saudara. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku, bukan suka-suka Tuhan lagi saudara. Ini loh, kalau kita ini jauh daripada Tuhan, ini yang terjadi. Amin. Nah ini yang terjadi, ada tolak, ada aja yang tidak selesai. Kalau anak-anak Tuhan kan enggak, ada jalan keluar. Amin. Dalam setiap hidup kita ada jalan keluar saudara. Ada jalan keluar yang luar biasa. Saya ini jago ngeles saudara. Ngeles, bukan melesi saudara, bukan melesi pelajaran, enggak, ngeles. Kalau ada pendeta nyuruh saya, ya saya melenceng jauh. Melenceng, saya dikasih tugas melenceng saya. Saya lari berapa kali saudara ya. Saya ini cuma iseng-iseng, cuma ya kalau saya butuh ya datang, kalau enggak ya enggak. Kalau saya butuh, pas saya ada masalah yang begitu rumit, saya datang berburu-buru jam seperti itu saudara ya. Di sini enggak ada ya, enggak ada ya.
semua baik, amin. Datang menggebu-gebu. Kalau enggak, ngeles. Pernah ada dari gereja terbesar di Surabaya menghubungi saya untuk mengisi acara untuk saya membawakan firman di dalam doa pagi tersebut. Tapi saya banyak alasan. Saya lebih jago alasan daripada pendeta-pendeta. Saya tidak mau, saya nolak, lari sana lari sini. Begitu semuanya saudara ya. Saya ketua dari FA juga, saya lari, saya nggak mau. Sampai terakhir ini banyak masih dihubungi, saya lari enggak saudara ya. Yang terakhir itu saya lari karena saya nggak mau saudara, nggak mau. Tapi pendeta yang menuduhkan saya, kamu tuh mau jadikan hamba Tuhan. Yuk karep ngomong, pokoknya aku gak gelem mau jadi paksa. Kadang-kadang ikut loh, ayo ibadah apa mau diberkati di rumah gitu ya, datang ya. Nggak mau, saya tolak terus saudara, saya nggak mau. Sampai angel iki kok wis Tuhan dhewe sing ngatur. Seperti itu saudara ya. Background saya, orang tua saya ini, mama saya ini anaknya banyak saudara, 4. Sebenarnya 7 gak salah ya. Di atas saya ada digugurkan mama saya karena kebanyakan. Tidak ada, meninggal. Sudah ada janinnya, meninggal. Adik saya di bawah saya ada. Begitu juga digugurkan, meninggal. Saya ini juga termasuk digugurkan, dijamoni. Jamu nyonya menil, jamu jago, jamu meneh. Macam-macam. Jamu apa lagi yang ada itu? Wake jamu. Dijamoni gak? Budal-budal sampai saiki. Dijamoni mek kamu tok iku lho li sing gak iso logur-logur jare mama saya saudara ya. Cek angel tak jamoni apa macam-macam. Ndek ngene bawahmu ono, ndek atasmu ono. Cuma tok iki sing gak ono li. Kata mama saya gitu. Tapi aneh bin ajaib, saudara, sudah ada penolakan saudara ya dari orang tua saya. Saya lahir juga, kalau anak-anak tua mama saya belum kenal Tuhan, ya maklum kalau belum kenal Tuhan, saudara, kita nggak bisa, saudara ya. Kita sudah mengenal Tuhan saat ini. Kalau orang tua dulu belum mengenal Tuhan itu, memang dia tidak tahu apa yang dia lakukan, amin. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena mama saya kepercayaannya itu ke dukun, badukun. Saya ini bolak-balik diajak ke dukun, bahkan mau dimasuki susuk. Siapa yang di sini sudah disusuk dulu? Susuk ben kuat, ben ayo macam-macam susuk. Jadi dagangan apapun semuanya itu dukun. Saya diajak saudara ya ke dukun, dikasih sesajen semuanya karena memang nenek saya ini orang Jawa, ya orang Jawa Nyai. Tapi kakek saya yang dari mama saya itu orang Cina, daratan Cina asli, merantau ke Surabaya dan dapat nenek saya saudara. Jadi ya itu tradisi dari saudara nenek saya, semuanya itu kepercayaannya dukun. Dan dukun mengatakan bahwa anakmu ini anak yang sial. Saya ini katakan anak sial, sudah jatuh timpa tangga saya, sudah mau dijatuhkan, sudah lagi saya sial sampai besar. Apapun yang saya lakukan itu selalu salah di pandangan orang tua saya. Sampai orang tua saya itu kadang-kadang ngolok-ngolok ya, apa itu sial, pembawa sial, pokoknya terus macam-macam sampai saya ini mau minggat saudara ya. Ini kesaksian sedikit. Mau minggat ke Jakarta. Mau minggat ke Jakarta. Ibu Susi itu punya kekasih Bapak Temi itu tantenya itu pekerja daripada GBPS, kepercayaan Om Isa ya, tangan kanannya Om Isa Leo, Ibu Maria Yani sampai saat ini makamnya itu berjajar saudara. Itu yang doakan saya supaya gagal saya di Jakarta saudara, karena saya ini sudah pusing saudara. Setiap hari saya ini domel anak sial karena dukunnya mengatakan itu anak sial karena apa, lahirnya di bulan itu puasa. Nah itu saudara ya, ini loh saudara ya, tidak ada yang sial di dalam Kristus, amin. Semua itu kutuk diubah menjadi berkat, amin.
di dalam Kristus itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Akhirnya mama saya sejak mengenal Tuhan itu sudah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Amin. Diubah. Ini loh, ada pertumbuhan iman. Kristus datang itu apa? Membawa apa? Kabar baik, membawa jalan kebenaran dan hidup, saudara. Luar biasa. Sejak kenal Tuhan sudah tidak ada lagi. Saya sudah plong hati saya, khusus kalau siang menit enak bisa. Ya, karena mama saya sudah terima Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Saya sedikit pun tidak marah, saudara, dengan mama saya. Cuma saya kecewa karena saya sayang dengan orang tua saya. Tapi memang mama saya tidak mengerti pada waktu itu. Amin. Nggak mengerti. Sejak Tuhan Yesus hadir di dalam hidup mama saya, semua diubahkan. Amin. Hidup kita, saudara dan saya, sejak ada Tuhan diubahkan. Amin. Yang dulu kita ini, waduh, pemberani, gagah perkasa ya, meskipun perempuan, tapi sekarang diubah menjadi apa? Lemah lembut, sabar. Amin. Ibu-ibu sabar. Amin. Penuh kesabaran bapak-bapak juga ya. Saya juga salut loh sama suami saya, meskipun begitu. Waduh, masih kok ya sabar ngadepi saya. Luar biasa itu karena Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, untuk pertumbuhan ini sampai jam berapa ini, Pak? Sampai ke 12. Kurang berapa, Pak? Pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita, saudara. Melalui yang pertama, melalui kematian Kristus. Kita akan baca lagi di 2 Petrus. Kita akan ya, 2 Petrus 1 ayatnya 3 sampai 8. Kita akan baca cepat ya. 2-3 yang mau membaca silakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan ada kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, saudara. Sebab apabila semua itu tidak ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan baca lagi di dalam Kolose. Kolose 1 13 sampai 14. 2-3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin, saudara ya. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa, dari segala kutuk. Amin. Dari segala penguasa-penguasa di dunia ini, dari kuasa maut sekalipun. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Betapa berharganya hidup kita. Kematian Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara ya. Kita menjadi pemenang. Kita dibebaskan dari kuasa maut, dari penguasa-penguasa dunia ini, saudara. Luar biasa Tuhan. Apa yang patut kita persembahkan untuk Tuhan dalam hidup kita? Kita koreksi dalam hidup kita.
Kita tidak mau lagi hitung-hitung kepada Tuhan. Amin. Apa yang menjadi suka-suka Tuhan kita persembahkan sepenuhnya. Bukankah hidup kita itu milik Tuhan sepenuhnya? Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan, dan ciptaannya itu harus segambar dengan Dia. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan segala pencobaan, bahkan pencobaan penderitaan di Getsemani sekalipun, saudara. Haleluya. Dan yang kedua, pertumbuhan iman melalui kematian. Bukan kelahiran, kematian kita, kematian kedagingan kita, saudara ya. Lewat baptisan kita sudah dimatikan daging kita. Amin. Segala kedagingan ini kita sudah tidak lagi, tidak mau lagi, saudara ya. Sudah tidak doyan, tidak doyan lagi, saudara ya, akan segala tawaran-tawaran yang menggiurkan di dunia ini yang hanya sementara. Kita berlomba untuk mengejar perlombaan iman ini tadi, saudara. Selama kita hidup, kita dipercayakan kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita mau taat, kita mau respon kepada Tuhan. Ini aku, Tuhan, aku akan mempersembahkan tubuhku, jiwaku dengan sepenuhnya. Bukan hanya teori, tapi Tuhan mau action dalam hidup kita, yaitu ada perubahan. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk berubah. Amin. Roh Kudus satu-satunya yang sanggup mengubah hidup kita. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Hanya satu Roh Kudus yang sanggup menjadikan kita anak-anak yang benar di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, pertumbuhan iman, saudara, ada kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Hidup kita tidak sama lagi. Berapa banyak hidup kita yang tidak sama lagi? Amin. Kita sudah diubah dengan cara hidup yang lama menjadi yang baru oleh karena kuasa darah Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam hidup kita. Kita tidak lagi, saudara, memikirkan dibelenggu oleh segala pikiran-pikiran yang tidak ada faedahnya, saudara. Kita berjalan maju, amin, maju di dalam iman, di dalam Kristus. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sambut, saudara ya. Kita tidak lagi keinginan kita, tetapi ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, suka-suka Tuhan, dibuat dimanapun suka-suka Tuhan. Di tanah kering sekalipun suka-suka Tuhan. Bersedia? Amin. Suka-sukamu Tuhan. Gak ada hasil. Mau ada hasil. Suka-suka Tuhan. Semua rencana daripada Tuhan setiap hidup kita. Amin. Kita mau, saudara, kita mau buktikan kepada Tuhan bahwa benar-benar ini loh, aku ini anak-anak Tuhan, aku mau menurut dan mau taat apa yang Tuhan mau. Walaupun ditempatkan di mana yang gak enak sekalipun, mau, saudara, amin. Kita mau, kita siap, aku siap Tuhan. Tuhan itu baik, saudara, amin. Tuhan baik. Seperti Ayub hanya diuji, saudara, tetapi semua dikembalikan sedemikian besar. Tuhan itu seperti itu, saudara ya. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dikembalikan semua kerugiannya. Kita tidak akan pernah rugi. Kita untung di dalam Tuhan, amin. Kita senantiasa semua itu ujian, saudara. Untuk kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita siap, kita adalah ciptaan yang baru, amin. Sudah ditebus, didamaikan oleh Kristus dari segala dosa. Kita akan baca ayat yang di dalam 2 Korintus 3 17. 2 Korintus 3:17, baca sama-sama. 2-3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita tidak perlu takut, amin. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, amin. Yang lalu biarlah berlalu, saudara ya.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sambut yang baru, saudara. Kita tidak perlu melihat yang masa lalu, saudara ya. Amin. Kita tidak mau melihat yang ke belakang, saudara. Karena Tuhan merancangkan yang ke depan itu loh. Depan itu yang luar biasa. Kita berlomba dengan tumbuhan iman kita. Kita sudah tidak mau lagi. Kita menolak segala perbuatan-perbuatan daging kita, saudara ya. Kita kalau melihat ke belakang, waduh betapa najisnya kita di hadapan Tuhan yang dulu-dulu, saudara. Tapi sekarang tuh kita ditempatkan tempat yang mulia. Tuhan mau seperti itu. Amin. Kita ini anaknya, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Katakan sebelah menyebelah, aku berharga di hadapan Tuhan. Sangat-sangat berharga. Kalau tidak berharga, tidak akan tergantung di kayu salib, saudara. Nyawa yang luar biasa itu. Pertolongan Tuhan banyak loh, saudara. Amin. Saudara mengalami semuanya. Ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 3:24. Sama-sama katakan, barang siapa dan Allah di dalam dia, dan kita diketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai dong ya. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Kita tidak usah takut. Amin. Tuhan yang membela kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Roh Allah ada di dalam hidup kita, kuat, saudara. Dan ini yang benar-benar terakhir di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Dengan keras katakan dan dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak. Amin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus terlalu baik, saudara, buat setiap kita. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Tuhan mau kita semua, saudara, segambar dengan Dia. Tuhan sangat mencintai saudara dan saya, terlalu mencintai. Biarlah melalui segala apa yang ada dalam hidup kita, kita berikan segenap hati kita. Amin. Berjanjilah kepada Tuhan saat ini, saudara, untuk mau apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, kita mau taat. Ya Tuhan, ini aku, suka-suka Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Haleluya.